Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 18 Juni tahun 2025. Ya, kemarin sebenarnya nggak stuck sih ya, cuma karena kita terbiasa dengan range besar nih, 32 itu kayaknya kecil. Ya memang 32 itu kalau dibanding dengan harga 3.386 itu nggak ada 1%. Jadi ya walaupun range-nya secara dolar besar tapi secara keseluruhan dia kecil. Ibaratnya di angka 2000-an itu masih di angka di bawah 20 itu. Kita lihat ada upper shadow dan lower shadow menandakan nih tekanan penjual dan pembeli itu besar gitu. Ya, saya pikir ini kan terjadinya Rabu ya, karena biasanya kan Rabu peralihan nih. Kita ingat minggu ini dibuka lebih tinggi daripada pembukaan minggu sebelumnya. Target up. Hanya saja target up-nya sudah dapat. Market bisa kemana-mana sebenarnya. Umumnya dia tarik busur dulu. Senin, Selasa, Rabu pembalikannya. Nah, berhubung ini target up-nya udah dapat, apakah pola itu dipakai? Ya, bisa jadi sih. Karena saya lihat nih, kalau secara keseluruhan, ini kan market masih uptrend nih. Middle trendnya masih uptrend. Wah, grand trendnya nih, mbahnya trend. Major trendnya juga masih uptrend. Dan kondisi geopolitik dan keamanan juga belum baik-baik saja gitu. Bahkan di akun X, dulu Twitter, katanya nih, saya udah nggak punya akun itu ya. Tolong dicek ini bener nggak ini kalau Trump bilang akan menyerang Teheran. Biasa kan Amerika kan bilani Israel terus gitu kan. Sebenarnya bukan Israel yang dibilain, karena rakyat Israel itu juga sebenarnya jengkel gitu sama Pak Neta gitu. Karena provokasinya ke Iran dibalas sama Iran. Jadi Iran ngirim banyak rudal, Israel gantian hancur-hancuran. Dan seremnya lagi, Israel katanya hanya memakai sebagian dari stok rudalnya, dan itu stok lama gitu, daripada kadaluarsa gitu kan dipakai. Ya, sebelumnya yang berapa bulan yang lalu kan dia juga balas serangan Israel, tapi cuma sekali kiriman aja kan rudal, bonus drone gitu. Katanya rudal lama gitu, ngabisin stok lama. Dan ini bilang lagi ngabisin stok lama. Stok barunya kira-kira berapa ya? Nah, itu yang bikin serem gitu. Kemudian Ukraina dan Rusia juga belum ada kejelasan. Jadi saya pikir secara fundamental itu belum baik-baik saja. Walaupun nih kayaknya orang udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu, jadi nggak takut lagi gitu. Ibarat ya udah kayak kebal gitu kan, udah berdamai dengan badai. Nah, kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 ada housing start. Diperkirakan tetap nilainya 1.361.000. Kemudian building permit ada ya tipis aja naiknya dari 1.422.000 menjadi 1.430.000. Nah, ini kok ada continuing jobless claim padahal ini Rabu. Kamis berarti mereka libur ya. Untuk continuing jobless claim diperkirakan turun tipis dari 1.956.000 menjadi 1.940.000. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik tipis dari 240.250 menjadi 247.500. Dan terakhir initial jobless claim diperkirakan turun tipis dari 248.000 menjadi 245. Dan nih, lewat tengah malam ada Fed interest rate decision diperkirakan tetap 4,5. Kemudian dilanjut dengan FOMC meeting projection dan press conference. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yang mungkin akan mengubah harga. Nah, untuk melihat support resisten hari ini seperti biasa kita ke 4 jam. Jadi ini 50 masih menjadi resisten, 450. Ya 400 tentu ya, 400 ada key level yang sepertinya berat.
Ada 400 untuk resisten, kemudian 450. Dan mungkinkah dia akan segera nembak ke 500? Ya mungkin saja minggu ini ya. Kalau hari ini kayak enggak. Mungkin Pak, ya mungkin aja sih, cuma terlalu jauh ya 80, tapi ya bisa aja sih. Terakhir-terakhir kan pernah berapa kali ya gerakannya sampai 100. Tapi walaupun gerakannya sampai 100 kan belum sampai 3.500 ya. Jadi sepertinya bukan hari ini. Mungkin kalau minggu ini mungkin. Kalau tidak minggu ini ya minggu depan. Kalau enggak bulan depan berarti ya. Nggak usah nyanyi. Nah, terlihat sementara untuk supportnya. Support satunya di sekitar 75 ini ya. Kelihatan ya di sini. Kemudian support 2-nya ya di sekitar ini. Sekitaran ini ya sampai 50 lah. Kemudian support berikutnya ada di sini nih. Di 300-an ya zona ini. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya pikir kok nggak bakalan ya ke 300 ya. Kemungkinan dia bertahan di situ atau lanjut naik. Secara 4 jam ini juga sudah netral. Jadi baru lepas dari oversold sudah mulai netral. Kalau di 1 jam dia netral, bisa terjadi kenaikan, masih menghadap ke atas. Kemudian untuk 15 menit posisinya netral juga. Bukan saat yang tepat untuk entry market pagi ini. Jadi sekali lagi saya masih berpikir market masih berada di uptrend. Hanya saja tentu hariannya ada gelombang-gelombang. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang menanti. Bersama kita maju, takkan